warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab A'lam Sunnah Al-Mansyurah. Pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan al-iman, ya. Bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan, ya. Perkataan hati dan lisan, perbuatan hati dan anggota badan, ya. Penulis sudah menyebutkan dalil dari hal ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat itu dengan iman, ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan imanakum, yaitu salat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis sebelum kiblatnya dirubah ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah. Kemudian Nabi SAW juga ketika ditanya tentang iman, Nabi menyebutkan sebaik-baik iman adalah kemudian Nabi SAW menyebutkan berbagai macam amal perbuatan, yaitu menegaskan bahwa iman terdiri dari perkataan dan perbuatan, ya. Oleh karenanya pada pertanyaan berikutnya, yaitu nomor 38, pertanyaannya adalah mad dalil ala ziyadatil iman wa nuqsanihi, ya. Apa dalil atas bertambahnya iman dan berkurangnya iman, ya. Jadi iman itu bertambah dan berkurang, ya. Apa dalilnya? Dalilnya di sini beliau menyebutkan qauluhu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanannya bersama dengan keimanan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Surat Al-Kahfi ayat ke-13. Kemudian wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah Subhanahu wa taala menambah petunjuk kepada orang-orang yang mencari hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum huda, artinya sama. Kemudian dalam surat Al-Muddatsir wa yazdadal ladzina amanu imana, dan Allah Subhanahu wa taala menambah orang beriman keimanan mereka. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana, dalam surat At-Taubah ayat 124, ya. Adapun orang-orang yang beriman maka keimanan mereka bertambah, ya. Ziyadatul iman itu adalah bertambahnya iman. Kemudian dalam surat Ali Imran, fakhshawhum fazadahum imana, takutlah kepada mereka, kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, namun hal itu hanya menambah keimanan mereka, ya. Ayat berikutnya Al-Ahzab ayat ke-33 atau 22, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidak menambah mereka melainkan keimanan di dalam hati mereka, ya, melainkan keimanan di dalam hati mereka, wa taslima, dan berserah diri. Jadi orang beriman itu bertambah keimanan dan bertambah
berserah diri. Bertambah keimanan di dalam hati mereka, bertambah berserah diri pada anggota badan mereka dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bertambahnya iman itu diikuti dengan bertambahnya ketaatan. Imanan wa taslima. Taslima itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu dengan tunduk dan patuh. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Jadi dua hal ini disebutkan bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mundur sedikit ke ayat di dalam surat Maryam ayat ke-76. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, ya, Imam Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang zalim di dalam kesesatan mereka, Allah menambah orang yang meniti jalan hidayah berkat keutamaan dan rahmatnya, menambah mereka hidayah, ya, menambah mereka hidayah. Dan hidayah yang dimaksud yang Allah SWT berikan kepada orang-orang beriman adalah meliputi ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ya, hidayah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian al-amalus soleh, kemudian amal yang soleh. Ini namanya hidayah. Maka setiap orang yang meniti jalan ilmu yang bermanfaat, kemudian amal soleh, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut, menolong orang tersebut, bahkan mengkaruniakan hal-hal yang di luar perencanaan dia, ya, di luar perencanaan orang tersebut, di luar usaha orang tersebut, ya. Ketika disebut dengan al-ilmu nafi, itu berarti ilmu yang bermanfaat, dan itu adalah ilmu yang mewariskan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah SWT mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, ya. Dan ilmu nafi ini, kata salah satu sahabat, adalah ilmu yang diangkat dengan wafatnya para ulama, ya. Ilmu itu kan diangkat dengan wafatnya para ulama, ya. Apa yang diangkat? Sementara para ulama kita banyak yang sudah meninggal, tapi warisan ilmu mereka masih tersimpan dengan rapi. Bahkan bisa kita perbanyak dengan berbagai macam media, ya, apalagi dengan elektronik sekarang. Bentuknya PDF, ya, bentuknya aplikasi dan macam-macam, ya. Maka dijelaskan bahwa ilmu nafi adalah ilmu yang memang mewariskan khasyah. Ketika seorang alim itu diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, maka khusyuknya diangkat, ya, zuhudnya juga diangkat, ya. Rasa tawakalnya juga diangkat, dan itu tidak ada di dalam buku, ya. Itu adalah melekat pada seorang ulama tersebut, ya. Sehingga yang menjadi keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah Allah memberikan hidayah. Bahkan Allah menambah mereka hidayah, dan itu meliputi ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang soleh, ya. Sehingga penjelasan yang Allah sebutkan dalam hal ini, Allah menambah, ya, itu menandakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena ilmu yang dimiliki oleh seorang juga berbeda tingkatannya, kemudian amal soleh yang dilakukan oleh seseorang juga berbeda dengan orang yang lain, ya. Kemudian
bahwa di sini Syekh As-Sa'di juga menambahkan bahwa secara realitasnya iman itu memang adalah perkataan dan perbuatan, ya, perkataan dan perbuatan, sehingga seseorang ketika dia beriman tuntutannya adalah dia berkata dan dia juga berbuat sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Dan yang kekal dari hal itu adalah wal baqiyatu as-salihat, ya, wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya, ya. Dan disebut dengan wal baqiyatus sholihah adalah semua amal soleh, ya, semua amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kekal, ya, kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, entah itu salat, saum, zakat, ya, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan juga meliputi amal qulub, ya, perbuatan hati, perbuatan hati yang tidak bisa diwakili oleh perbuatan anggota badan, ya. Maka dengan sekian banyak ayat jelas bahwa iman itu bertambah dan berkurang sesuai dengan kadar ketaatan dan kemaksiatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum takununa fi kulli halatin kahalatikum indi la safahatkumul malaikah." Ya. Seandainya keadaan kalian, setiap keadaan kalian itu seperti keadaan kalian di hadapanku atau bersamaku, maka niscaya malaikat akan menyalami kalian, ya. Jadi seandainya kalian para sahabat ini kondisinya setiap saat sama ketika mereka bersama dengan Nabi SAW, maka niscaya para malaikat akan memberikan ucapan selamat kepada mereka. Artinya kondisinya sama, ya, tetapi tentu namanya manusia tidak sama kondisinya, ya. Di hadapan orang yang alim, orang yang soleh, dia terbawa baik, ya, terkondisikan dan sebagainya. Kemudian ketika di luar hal itu barangkali ada kesempatan, kemudian dia tergoda untuk melakukan kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pertanyaan berikutnya, mad dalil ala tafaduli ahlil iman fihi. Kalau pertanyaan tadi adalah dalil akan bertambah dan berkurangnya iman, ya. Pertanyaan sekarang adalah tingkatan ahlul iman. Apa dalil atas adanya tingkatan-tingkatan orang-orang yang beriman? Di sini Allah SWT berfirman, qala ta'ala was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Was-sabiquna, dan orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang terdepan. Terdepan dalam hal apa? Terdepan di dunia dalam hal kebaikan. Ini as-sabiqun yang pertama. Ini kan diulangi 2 kali, ya. Was-sabiquna as-sabiqun. Jadi as-sabiqun yang pertama adalah mereka yang terdepan di dunia dalam melaksanakan kebaikan. As-sabiqun yaitu mereka orang-orang yang terdepan di akhirat masuk ke dalam surga. Ini maksudnya begitu. Jadi orang di dunia terdepan dalam melaksanakan kebaikan, maka dia pun juga yang lebih dahulu di akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang memang terdepan, ada orang yang memang dia mendahului orang lain dari sisi kebaikan. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, ya.
wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, apa itu golongan kanan. Tidak ada as-sabiqunal awwalun, ada kemudian ashabul yamin. Wa qala ta'ala fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun apabila ia termasuk dari orang-orang yang didekatkan, yaitu as-sabiqunal awwalun, farauhun, ya, farauhun itu adalah kesenangan. Farauhun wa raihanun. Raihan apa artinya? Dan kenikmatan. Kesenangan dan kenikmatan. Baginya kesenangan dan kenikmatan, wa jannatu na'im, dan surga yang berisi kenikmatan. Ya. Fa man kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Jadi ini balasan untuk orang-orang as-sabiqunal awwalun, al-muqarrabun. Wa amma in kana min ashabil yamin, rauhun tadi itu adalah kenikmatan, kesenangan, ya. Kalau raihan kenikmatan, baik itu nikmat jasadiyah ataupun kenikmatan ruhiyah, ya, entah itu makan, minum, dan juga pahala yang Allah SWT sediakan nanti di dalam surga, ya. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun apabila dia termasuk dari golongan kanan, ashabul yamin. Al yamin itu kanan, ya, ashimal itu kiri. Fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan kepada engkau dari golongan kanan, ya. Siapa golongan kanan? Para ulama mengatakan bahwa mereka adalah orang yang melaksanakan kewajiban. Jadi mereka melaksanakan semua kewajiban, kemudian meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka melakukan sesuatu, ya, sesuatu yang perbuatan itu kurang. Jadi melakukan taksir, ya, melakukan sesuatu yang kurang sempurna. Terkadang mungkin sholatnya ada yang kurang sempurna, ya, tetapi sebagian besar amal perbuatannya adalah betul-betul konsisten dengan ashabul yamin, meskipun terdapat kekurangan dalam amal perbuatannya yang tidak mempengaruhi tauhid dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia kan tidak ada yang sempurna, ya, masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kesalahan. Itu yang dimaksud dengan ashabul yamin, yaitu tingkatan di bawah as-sabiqunal awwalun. Di dalam surat Fatir Allah SWT berfirman, wa qala ta'ala faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Maka di antara mereka ada orang yang mendolimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, yaitu mereka yang mencampurkan antara amal yang soleh dengan amal yang buruk. Jadi melakukan perbuatan baik juga melakukan perbuatan buruk, melakukan amal soleh juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalimun li nafsihi, mereka menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, yaitu ashabul yamin. Mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan larangan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan di antara mereka ada yang mereka as-sabiqun, orang-orang yang terdepan. Terdepan apa? Di dunia dalam kebaikan, dan di akhirat mereka terdepan dalam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terdepan masuk ke dalam surga ini merupakan cita-cita yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ujungnya terakhir kita ini di dunia adalah kalau kita mendapatkan rahmat Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga, ya. Dari hadis Nabi SAW atas
tingkatan ya iman seseorang. Di antaranya adalah dalam hadis syafaat. Annallaha yukhriju minan nar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari api neraka. Yukhriju, akhraja yukhriju, dari kata-kata kharaja yakhruju, keluar. Sungguhnya Allah SWT mengeluarkan dari api neraka man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya ada keimanan seberat 1 dinar. 1 dinar pernah lihat? Uang dinar yang 4 gram setengah. Ya, ada banyak beberapa pihak yang mencetak ya segini. Jadi ada keimanan seberat uang dinar. Itu Allah SWT keluarkan dari api neraka. Kemudian summa man kana fi qalbihi waznu nisfi dinar min iman. Kemudian dikeluarkan orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat setengah dinar. Ya, setengah dinar berarti 2 gram 12 setengah. Ya, 2 gram 12 setengah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi siapapun yang di dalam hatinya masih ada keimanan, meskipun seberat 1 dirham atau setengah dirham, maka akan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari dalam api neraka. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah, akan dikeluarkan dari api neraka barang siapa yang berkata la ilaha illallah, yang menyatakan la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar biji gandum, atau ini menyebutkan biji-bijian ya, mulai dari yang besar, sedang sampai yang kecil. Tsumma yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu burratan. Kemudian dikeluarkan dari api neraka orang yang menyatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar biji dzurrah. Jadi biji yang lebih kecil dari yang pertama. Tsumma yukhraju minan nar, kemudian dikeluarkan juga dari api neraka orang yang menyatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji dzarrah. Ya. Kalau tadi burrah, kalau sekarang dzarrah. Jadi biji yang lebih kecil. Ada yang bilang ini biji sawi ya. Biasa orang nyebut begitu. Yang jelas bahwa hadis-hadis ini menyatakan iman seseorang itu bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Ada yang imannya sempurna sehingga dia termasuk daripada as-sabiqunal awwalun. Ada orang yang pertengahan dengan melaksanakan kewajiban kemudian meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dia mencampurkan antara berbuat baik juga berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sangat mulia ketika orang hidup pada zaman sekarang, terutama para pemuda dan pemudi ya, yang tidak tergoda dengan kemaksiatan. Sementara kesempatannya terbuka sangat lebar. Ya, apalagi adanya internet, HP, laptop dan sebagainya, ini merupakan peluang bermaksiat yang cukup besar. Oleh karenanya sangat mulia sekali ketika para pemuda dan para pemudi mereka terhindar dari perbuatan yang maksiat. Ya, di tengah terbukanya pintu kemaksiatan yang sangat lebar. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjaga generasi muda kita. Ya, di mana di Indonesia ini angka statistik kemaksiatan sangat mengkhawatirkan. Berapa persen yang bisa membaca Al-Quran ya, berapa persen orang yang melaksanakan, anak muda yang melaksanakan sholat 5 waktu ya, berapa persen orang anak muda yang terlibat pergaulan bebas ya. Makanya Allah SWT mengatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat, maka mereka meninggalkan generasi yang lemah,
meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Jadi orang ada keterkaitan ya antara orang meninggalkan sholat, meremehkan sholat dengan mengikuti hawa nafsu. Wattaba'us syahawat. Jadi ada keterkaitan. Jadi ketika ditemukan statistik orang anak muda ini sekian persen banyak yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka mereka akan terjerumus ke dalam syahwat ya, perbuatan maksiat yang memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Jadi iman berkurang dan bertambah yang kemudian menjadikan orang-orangnya berbeda-beda, tingkatan-tingkatan dalam keimanan, tidak sama ya, tidak sama orang dalam keimanan. Sehingga tidak sama antara keimanan di antara kita ya, tidak sama juga keimanan kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ridwanullahi alaihim ya. Pertanyaan berikutnya, mad dalil ala annal iman yashmalud dina kullahu indal itlaq. Apa dalil yang menyatakan bahwa iman itu mencakup seluruh agama ketika disebutkan secara mutlak, secara sendirian? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi wafdi Abdul Qais, Nabi bersabda dalam sebuah hadis kepada utusan Abdul Qais, kabilah Abdul Qais, amurukum bil imani billahi wahdahu. Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah saja. Atadruna mal imanu billahi wahdah? Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa an tu'addu minal maghnam al khumus. Nabi menjawab rincian daripada iman kepada Allah itu dengan menyebutkan rukun Islam ya, rukun iman itu kan amalan hati. Tetapi dalam hadis ini Nabi SAW menafsirkan iman dengan rukun Islam yang merupakan amal perbuatan yang zahir, yang nampak. Makanya ketika iman itu disebutkan sendirian, dia mencakup seluruh agama, mencakup Islam juga mencakup ihsan ya. Di sini Nabi menyebutkan yaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, dan menunaikan 1/5 dari ghanimah ya, untuk Allah dan Rasulnya. Berikutnya mad dalil ala ta'rifil iman bil arkanis sittah inda tafsil. Apa dalil atas pengertian iman? Iman diartikan bil arkanis sittah, dengan rukun iman yang 6 ketika dirinci ya. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, yaitu dalam hadis Jibril yang terkenal ya, hadis nomor 2 dalam Arba'in Nawawiyah ya. Yang belum punya Arba'in Nawawiyah ini harus punya ya, wajib punya setiap muslim Arba'in Nawawiyah untuk dipelajari. Qaulun Nabi SAW lamma qala lahu Jibril alaihissalam akhbirni anil iman. Nabi bersabda ketika Jibril datang menanyakan kepada Nabi, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hendaknya engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semua disebutkan, yaitu 6 rukun iman di dalam jawaban Nabi atas pertanyaan Jibril alaihissalam ya. Ini dalil bahwa rukun iman kalau dirinci itu ada 6 ya. Adapun dalilnya dalam Al-Quran secara global ya, secara global disebutkan dalam pertanyaan berikutnya, yaitu qala Allah Ta'ala laisal birra
an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada yaumul akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan juga kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di mana takdirnya? Takdirnya disebutkan di dalam surat Al-Qamar ayat 49, yaitu ayat berikutnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdir, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan takdirnya. Dan Allah SWT menulis takdir segala sesuatu itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah mengatakan kepada Al-Qalam, uktub, qala wa ma'aktub, qala uktub maqadir kulli syai'in ila qiyamis saah. Tulislah wahai qalam takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Dalam hadis lain Allah menulisnya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya, dan takdir Allah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Karena tidak mungkin kalau Allah tidak mengetahui segala sesuatu, termasuk amal perbuatan kita. Kalau Allah SWT tidak mengetahui apa yang akan kita perbuat berikutnya, berarti bukan Tuhan yang sempurna. Maka takdir itu berdasarkan ilmu Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Ya, punya kehendak, lalu ketika Allah menghendaki maka terjadi penciptaan segala sesuatu sesuai dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, makanya dalam masalah takdir nanti akan kita bahas berikutnya insyaallah. Imam Ahmad memberikan satu panduan kepada kita. Beliau mengatakan al-qadaru qudratur rahman. Takdir itu adalah kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah ditelusuri, nggak usah dipertanyakan, tapi kita yakini bahwa takdir itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, ma ma'nal iman billahi azza wa jalla. Nah, sekarang mulai dirinci satu persatu rukun iman. Sebelum membahas iman, kita sudah merinci satu persatu rukun Islam. Yang pertama di sini adalah ma ma'nal iman billahi azza wa jalla. Apa itu arti beriman kepada Allah azza wa jalla? Huwa tasdiq al-jazim. Huwa tasdiq al-jazim, yaitu pembenaran yang teguh, yang kokoh. Jawabannya sama ya dengan beriman kepada nabi sebelumnya, wa tasdiq al-jazim ya, karena memang syaratnya harus ilmu dan kemudian yakin. Nah, kembali kepada syarat, 7 syarat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah yang sebelumnya kita bahas ya. Beriman kepada Allah SWT dasarnya adalah ilmu yang yakin, ilmu yakin. Tidak boleh di situ ada keraguan. Maka di sini disebutkan at-tasdiq al-jazim, pembenaran yang teguh, yang kokoh ya. Min somimil qalbi, dari dalam hati, biwujudillahi, biwujudi dzatihi ta'ala, adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi lam yusbaq bididdin, yang tidak ada sesuatu sebelumnya ya, tidak ada lawan sebelumnya atau tidak ada sesuatu sebelumnya. Walam yuqab bihi, dan juga tidak ada setelahnya ya, tidak ada setelahnya. Ini nanti maknanya sama dengan kalimat berikutnya. Huwal awwalu falaisa qablahu syai'un wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah itu adalah yang pertama, sebelumnya tidak ada sesuatu. Tidak ada sebelum dia. Wal akhiru falaisa ba'dahu syai', dan juga yang terakhir tidak ada setelahnya sesuatu. Setelah semua makhluknya itu diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya tinggal Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan anal malik ya, sayalah raja ya, sayalah raja. Wal zahir falaisa fawqahu syai'un,
dan Allah itu zahir, ya, tidak ada, artinya tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Wal batin falaysa dunahu syai'un, dan juga al batin mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Hayyun qayyumun ahadun somad. Hayyun itu maha hidup, qayyum itu maha berdiri, ya, maha mengurusi. Dia yang tidak butuh kepada satu apapun, bahkan orang lain butuh kepada yang lain, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahadun, ya, satu. As-somad, tempat bergantung semua makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak juga tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhiduhu, nah terusannya, dan mentauhidkannya dengan ilahiyahnya, dengan uluhiyah. Wa rububiyatihi, dan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga mentauhidkan Allah dengan asma dan sifatnya, ya. Jadi ini pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya, ma huwa tauhidul ilahiyah. Dirinci lagi, ma huwa tauhidul ilahiyah. Huwa ifradullahi azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadah al-zahirah wal batinah, yaitu mengesahkan Allah azza wa jalla. Ifradullah itu mengesahkan Allah. Al-fardu itu sendirian, ya. Al-infirad itu juga menyendiri, sendirian. Mengesahkan Allah SWT dengan apa? Dengan seluruh macam ibadah yang nampak maupun yang tersembunyi, qaulan wa amalan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi seluruh jenis ibadah, seluruh macam ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tersembunyi maupun yang nampak. Apalagi yang tersembunyi, ya, ucapan maupun perkataan maupun perbuatan. Wa nafyul ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala kainan man kana, dan menafikan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ingat bahwa artinya ibadah yang difahami oleh orang Arab adalah mengandung arti taat, ya, kemudian tunduk, kemudian menyembah, ya, patuh, berkumpul, dan juga hal-hal yang bermakna dia mentaatinya, ya, menyembahnya. Artinya bahwa ibadah tidak terbatas pada ritual saja, tetapi ketaatan yang diberikan kepada makhluk itu tidak boleh kalau itu ketaatan yang memang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada makhluk itu terikat dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah tetapkan, dan Rabbmu menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadah kepada Allah dan janganlah berbuat syirik, ya. Wa qala ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sungguhnya aku adalah tidak ada ilah, ya, aku adalah Allah, tidak ada ilah selain aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, ya. Sehingga ibadah itu kita artikan, ya, ibadah, ya. Kalau diartikan menyembah itu lebih kepada ibadah ritual, ya. Menyembah itu kan ibadah ritual, ya. Tapi kalau ibadah itu umum, ya. Ibadah itu artinya adalah menyerahkan seluruh bentuk macam ibadah, yang nampak maupun yang zahir, yang dilakukan oleh anggota badan maupun oleh hati kita, ibadah hati, perkataan maupun perbuatan, ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah melebihi daripada kata menyembah.
maka tunduk patuh, ya, taat dan sebagainya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Kalimat ayat ini penting untuk kita perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan la ilaha illallah, kemudian memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka para ulama mengatakan bahwa kenapa Allah menyebutkan di sini wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku, ya. Kita harus pahami, jangan sampai ada pemahaman yang keliru, ya. Sebagai orang mengatakan salat itu mengingat Allah, sehingga cukup dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini perlu menegaskan bahwa tujuan yang paling utama, ya, yang paling utama kepada Allah SWT dalam beribadah itu adalah ubudiyatul qalbi, ibadah hati. Jadi tujuan yang paling utama adalah ibadahnya hati, ya, ibadahnya hati. Maka ketika ibadahnya hati ini tercapai, disitulah terdapat kebahagiaan. Di situ terdapat kebahagiaan, ya. Oleh karenanya hati yang dia itu tidak sepi dengan ibadah, tidak sepi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah puncak kebahagiaan. Sementara hati yang dia sepi dari beribadah, sepi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itulah hati yang hancur, hati yang hampa, ya, hati yang hancur, hati yang hampa, sehingga Allah SWT mensyariatkan berbagai macam ibadah itu tidak lain adalah agar maksudnya untuk menegakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menegakkan ibadah hati dengan mengingat Allah, khususnya ketika melaksanakan sholat, khususnya dengan melaksanakan sholat. Sekali lagi bahwa kenapa Allah menyebutkan di sini wa aqimis sholata lidzikri, karena tujuan utama dari syariat itu adalah ubudiyatul qalbi, ya, ibadah hati. Karena dengan cara seperti itu akan mencapai kebahagiaan. Sebaliknya kalau hatinya tidak mengingat Allah SWT, maka dia akan mendapatkan kehampaan, kekosongan, ya, rusak, ya. Makanya Allah mensyariatkan berbagai macam ibadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama, mengingat Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam salat, ya. Ditambah bahwa salat sebelumnya sudah disampaikan bahwa salat adalah Allah ungkapkan dengan iman, ya, karena salat mencakup perbuatan hati, perbuatan lisan, ya, ucapan lisan, kemudian juga perbuatan anggota badan. Wahada qad wafat bihi syahadatu alla ilaha illallah, dan semua ini telah dicakup oleh syahadat alla ilaha illallah. Jadi dengan begitu bahwa tauhid al-uluhiyah itu mengesahkan Allah dengan seluruh ibadah, ya, dan ibadah itu tidak lain adalah perkataan dan perbuatan. Pertanyaan berikutnya, ma huwa diddu tauhidil ilahiyah? Apakah lawan, ya, kebalikan dari tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah? Apa lawannya, ya, kebalikannya? Didduhu huwa syirku, ya, kebalikannya adalah syirik, ya. Lawan daripada tauhid uluhiyah itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nau'ani. Nau'ani yaitu dia terdiri dari dua macam, ya. Syirkun akbar yunafihi bil kulliyah
Wasyirkun asghar yunafi kamalahu. Yang pertama adalah syirkun akbar, yaitu syirik akbar, syirik yang paling besar, syirik yang besar. Syirik besar ini mengakibatkan yunafihi bil kulliyah, ya, meniadakan keimanan seseorang secara total. Jadi dia mengakibatkan iman seseorang menjadi hilang karena perbuatan syirik akbar. Wasyirkun asghar yunafi kamalahu. Adapun syirik kecil dia akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Makanya lawannya tauhid itu ada dua, ya. Ada bagian yang dia meniadakan dan menghilangkan tauhid dan keimanan seorang hamba, yaitu syirik akbar, kemudian nifak akbar, ya, nifak akbar. Ada yang mengurangi kesempurnaan, yaitu syirik asghar, kemudian nifak amali, ya, kemunafikan dalam hal perbuatan. Nah, terakhir kita lihat di sini pengertian asyirkul akbar, ya, asyirkul akbar. Syirik yang besar, ya, di sini beliau mengatakan huwa ittikhadul abdi min dunillahi niddan. Seorang hamba menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, niddan, sebagai tandingan. Seseorang menjadikan selain Allah, sesuatu selain Allah itu sebagai tandingan. Bagaimana menjadikan dia tandingan? Yusawwihi bi rabbil alamin. Ya, dia menjadikan tandingan kemudian menyamakannya dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bentuknya apa? Bentuknya yuhibbuhu kahubbillah. Dia mencintainya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshahu ka khasyatillah. Dia takut kepadanya seperti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencintai sesuatu, mencintai orang lain melebihi cintanya kepada Allah, atau menyamai cintanya kepada Allah, ya. Dia juga takut kepada sesuatu, dia samakan dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun, ya, asalkan dia membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Dia tidak takut kehilangan rezeki, dia tidak takut kehilangan pekerjaan, dia tidak takut kehilangan orang, ya. Dia tidak takut kehilangan apapun di dunia ini. Kenapa? Karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaltaji'u ilaihi wa yad'uhu. Wa yaltaji'u ilaihi, dan berlindung kepadanya, wa yad'uhu, dan menyeru kepadanya, wa yakhafuhu, dan dia juga takut kepada sesuatu tersebut, wa yarjuhu, dan berharap kepadanya, wa yarghabu ilaihi. Yarghabu itu artinya bisa berharap juga, ya, dan berharap kepadanya, ya. Wa yatawakkalu alaihi, dan bertawakal kepada sesuatu tersebut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au yuti'uhu fi maksiatillah, atau mentaatinya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yatba'uhu ala ghairi mardatillah, atau mengikutinya tetapi tidak di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang semisalnya, ya. Jadi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan ibadah-ibadah tadi yang disebutkan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mencintai itu adalah ibadah, ya. Takut itu adalah ibadah. Berlindung dan meminta itu juga beribadah. Bahkan berdoa itu adalah ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, ya. Kemudian berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya.
mentaati orang dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa ataupun tidak mengampuni berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah itu, di bawah syirik, bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Ya, perbuatan syirik itu adalah kejahatan. Kenapa? Karena dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia merampas haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan itsman 'azima. Itsm itu kejahatan. Kejahatan yang paling nyata adalah kejahatan ketika hak Allah itu diambil oleh makhluknya, diberikan kepada yang lain. Itu adalah kejahatan yang sangat nyata, ya. Tetapi kadang-kadang perbuatan syirik, bahkan mungkin tradisi syirik yang itu menduakan hak Allah Subhanahu wa taala kemudian dipelihara, ya, dipelihara karena mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Ya, tradisi syirik dan sebagainya, bahkan dipasarkan, di apa namanya, dipasarkan, ya, ditawarkan dan sebagainya, dilestarikan, padahal itu adalah perbuatan syirik. Allah menyebutkan di sini faqad iftara itsman 'azima. Dia telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Wa qala ta'ala wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa qala ta'ala innahu man yusyrik billah, sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan kepadanya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, ya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia terjatuh dari langit, ya, terjatuh dari langit. Jadi dia itu jatuh tersungkur dari ketinggian ke dalam kehinaan. Kita naik pesawat, goyang sedikit saja sudah istighfarnya ratusan kali itu, ya. Apalagi ketemu angin yang membuat tekanannya berbeda, nah gitu, ya. Itu satu perasaan yang sangat luar biasa, ya. Belum lagi petir dan sebagainya, ya. Fakana makharra minas sama, seakan-akan dia terjun dari langit. Fatahtafuhu thair, kemudian disambar oleh burung, ya, au tahwi bihir rihu fi makanin sahiq, atau dia diterpa oleh angin dan diterpa kemudian terlempar ke tempat yang sangat jauh, yaitu orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu balasannya bisa dunia dan juga di akhirat, ya. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibad. Hadis berikutnya, hak Allah atas hamba-hambanya an ya'buduhu, adalah agar mereka beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, dan hak hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Jadi Allah itu punya hak, yaitu apa? Kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya hak, yaitu Allah tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yastawi, perhatikan, wa yastawi fil khuruj bihadza syirki 'anid din, dan statusnya sama ketika dihukumi keluar dari agama karena syirik ini, ya, statusnya sama,
dengan kesyirikan ini yang mengeluarkan dia dari agama. Yang pertama adalah al-mujahir bihi kakufari Quraisyin wa ghairihim. Statusnya sama, yaitu pertama orang yang terang-terangan, ya, terang-terangan berbuat syirik seperti orang-orang kafir Quraisy. Itu mereka terang-terangan, ya, diseru dakwah tauhid, disebutkan la ilaha illallah, diajak beribadah, mereka terang-terangan menolak, ya. Karena mereka tahu bahwa ketika beribadah kepada Allah berarti harus meninggalkan Tuhan mereka. Oleh karenanya orang Arab itu mereka sangat paham apa itu artinya ibadah, apa itu artinya Rob. Mereka sangat paham, ya. Ketika Allah nyatakan, apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi mereka enggan untuk melakukan ibadah yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wal mubtin lahu, dan orang yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan perbuatan syiriknya, seperti kal munafiqin al mukhadi'in alladzina yudhhiruna al islama wa yubtinuna al kufra. Seperti orang-orang munafik yang mereka mengelabui, al-mukhadi'in, mereka yang memperdaya, mengelabui, yaitu mereka yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, ya, itu jenis yang kedua. Jadi sama statusnya orang yang terang-terangan seperti orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang munafik yang mereka menyembunyikan menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keislaman. Maka kita perhatikan ayat yang di sini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-145, ya, 145. Di sini Allah SWT mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah, neraka yang tingkatan neraka yang paling bawah, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, ya. Kemudian Allah melanjutkan, illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki, ya, memperbaiki apa? Memperbaiki zahir dan batinnya, memperbaiki zahir dan batinnya, ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah, dan mereka berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahan Depak, ya. Faulaika ma'al mu'minin, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama orang-orang yang beriman, wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah SWT akan memberikan orang-orang beriman pahala yang besar, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, bahwa orang-orang munafik itu tingkatan dimasukkan ke dalam neraka pada tingkatan yang paling bawah, keraknya neraka, bahkan di bawah orang-orang kafir, padahal dia menampakkan keislaman. Tetapi posisinya nanti di neraka adalah di bawah orang-orang kafir. Kenapa? Karena dosa mereka 2 kali lipat, ya. Karena mereka bersama orang-orang kafir dalam kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memerangi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman, kemudian mereka mengelabui, ya, jadi mereka kufur, kemudian mereka memerangi Rasulullah SAW dan orang beriman, kemudian mereka juga mengelabui orang-orang beriman, terkadang tanpa disadari oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka seperti musuh dalam selimut, ya. Kemudian sehingga dua hal itu memperberat siksa mereka. Mereka menampakkan Islam, mereka menampakkan orang yang baik, ya, tetapi dalam hati mereka
menyembunyikan permusuhan, bahkan mereka melancarkan serangan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Tetapi meskipun begitu, di sini Allah SWT menyebutkan illal ladzina tabu. Ya. Nah, sebelum ini Allah mengatakan walan tajidalahum nasira, dan engkau tidak akan mendapati bagi mereka orang-orang yang menolong mereka. Ya. Jadi mereka sudah dosanya 2 kali lipat, memusuhi orang beriman. Ya. Terkadang pada prakteknya mereka juga dicampakkan oleh orang-orang kafir sebelum mereka dicampakkan di yaumul qiyamah. Ya, jadi ruginya 2 kali lipat, dosanya 2 kali lipat, ruginya di dunia dan juga di akhirat 2 kali lipat. Ya. Jadi seringkali mereka juga dicampakkan oleh orang-orang kafir asli, orang-orang kafir tulen. Karena Allah menyatakan di sini walan tajidalahum nasira, dan engkau tidak akan mendapati bagi mereka penolong. Ya. Tapi kemudian Allah SWT mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri mereka lahir dan batin. Ya. Memperbaiki diri mereka lahir dan batin ini merupakan satu bukti taubat yang sudah mencakup keseluruhan. Tetapi Allah SWT masih merinci 2 hal yang sangat penting. Bisa Allah mengatakan wa'tasamu billah, dan mereka berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama mengatakan sebenarnya ketika Allah mengatakan wa aslahu dan memperbaiki diri itu sudah cukup, ya, sudah mencakup bahwa tuntutan orang yang bertaubat dari kemunafikan dia memperbaiki diri. Tapi Allah ingin menegaskan 2 hal di mana orang yang ingin sembuh dari kemunafikan harus melakukan 2 hal ini. Yang pertama wa'tasamu billah, mereka berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka harus betul-betul lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul hanya berharap manfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga yakin bahwa yang menghilangkan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang kafir, bukan manusia. Yang mana mereka menyebabkan mereka punya 2 wajah, ya, wajah ke sana, wajah ke sini. Wa akhlasu dinahum lillah, ya, dan mereka mengikhlaskan Islam, iman, ya, semua amal perbuatan dan perkataannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan seperti itu mereka akan terbebas dari kemunafikan, ya. Sehingga tanpa berpegang teguh, tanpa ikhlas itu sulit, ya, orang akan bersih dari kemunafikan. Maka kalau sudah seperti itu Allah mengatakan faulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama dengan orang-orang yang beriman, ya. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Tidak cukup bahwa Allah akan mengembalikan mereka, menyertakan mereka dengan orang-orang beriman, tapi juga Allah akan memberikan orang-orang beriman pahala yang besar. Di sini Allah mengatakan akan memberikan orang-orang beriman pahala yang besar, bukan memberikan mereka, ya, mereka orang-orang munafik yang sudah bertaubat pahala yang besar, ya, karena ini meliputi umum, ya, meliputi umum, sehingga mereka yang bertaubat dari kemunafikan mereka bersama orang beriman, mereka bersama-sama lagi dalam satu jamaatul mukminin, ya, bersama dengan barisan orang-orang yang beriman yang sama-sama semuanya akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang beriman. Ini barangkali yang kita bahas pada siang hari ini, ya, dengan kita membahas iman dan juga sedikit lawannya iman, kufur dan kemunafikan. Maka ini menjadikan kita semakin mensyukuri nikmat iman, ya. Ketika seorang penceramah, seorang khotib mengatakan kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Disinilah, ya, disinilah mulianya, disinilah besarnya
Disinilah pentingnya nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa? Karena tergelincir sedikit kita akan terkena ke dalam penyakit kemunafikan atau kefasikan atau bahkan bikin kekufuran. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi di sini kita paham bahwa nikmat iman itu merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat kita butuhkan ya. Karena tadi itu dengan melaksanakan keimanan yang merupakan perkataan dan perbuatan yang siap melaksanakan syariat dan ibadah yang Allah syariatkan, tercapai tujuan yang paling tinggi, yaitu apa? Ubudiyatul qalb ya, ibadahnya hati, ketenangan ya, ketenangan selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan keimanan kita senantiasa istiqomah, prima, dan bahkan senantiasa bertambah ya, karena Allah akan menambah hidayah keimanan bagi orang-orang yang mencari hidayah yang meliputi ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan qul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.